Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Mahariski, NPM 2162154, kelas A2, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2021. Di sini, saya akan membuat tutorial cara membuat database di CMD. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke CMD-nya dan untuk membuat database-nya, terlebih dahulu kita harus pastikan bahwa exam kita ini berjalan. Nah, yang mana? Yang di bagian pertama dan yang kedua. Itu harus dipastikan exam itu dijalankan. Kalau examnya udah jalan, kita langsung saja masuk ke dalam CMD-nya. Nah, bagaimana untuk membuka CMD-nya? Yang pertama, kita harus Windows R. Nah, setelah itu muncul kayak begini, tulisannya CMD. Setelah itu, kita pencet OK. Nah, ini tampilannya. Setelah kita melakukan instalasi exam yang telah dijelaskan sebelumnya, masuk pada CMD-nya, lalu ketik perintah sebagai berikut. Perintahnya seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti perintah yang kita ketikkan itu berhasil prosesnya. Untuk membuat database-nya, di sini saya akan membuat database tentang klinik. Jadi di sini saya akan mengecek database, apakah saya sudah membuat database klinik sebelumnya atau belum. Dikarenakan kalau kita telah membuat database ini sebelumnya, kita nggak bisa buat database itu lagi. Artinya kayak database itu nggak boleh double. Nah, kita akan mengecek apakah saya sudah membuat database klinik sebelumnya atau belum. Caranya adalah akan muncul seperti ini. Ini adalah database yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini saya belum membuat database klinik, jadi saya bisa membuat database klinik. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan database-nya. Oke, sekali lagi di sini saya akan bilang saya akan membuat database tentang klinik. Langsung saja kita buat database-nya. Oke, kalau misalnya dia punya perintah seperti ini, query OK, berarti kita punya database berhasil telah dibuat. Setelah itu, kita akan kita harus pastikan dulu bahwa database ini siap untuk kita proses. Habis itu kita akan membuat tabelnya. Oke, di sini saya akan membuat 3 tabel dalam database ini. Yang pertama tabel user, yang kedua tabel dokter, yang ketiga tabel pasien. Oke, di sini saya akan membuat tabel. Yang pertama adalah tabel user. Nah, di dalam tabel user ini terdapat 4 nama file. Yang pertama itu ID user, itu datanya PIN, habis itu ada username, tipe datanya varchar, setelah ada username ada password, datanya varchar juga, habis itu ada nama lengkap, tipe datanya varchar juga, setelah itu kita harus menjadikan
Dari keempat ini tuh primary key atau bisa dibilang kunci utamanya. Oke. Kalau misalnya muncul query oke, berarti untuk tabel user telah jadi. Yang kedua, di sini saya akan membuat tabel dokter. Di tabel dokter terdapat dua nama file, yaitu ID dokter sama nama dokter. Tipe datanya in. Yang kedua nama dokter. Tipe datanya varchar. Di sini di antara dua ini kita harus menjadikan lagi salah satunya, yaitu primary key atau kunci utama. Di sini saya akan menjadikan ID dokter sebagai kunci utamanya. Oke, proses pembuatan tabel dokter telah berhasil. Tabel terakhir yaitu tabel pasien. Di tabel pasien ini terdapat 4 nama file. Yang pertama, ID pasien. Tipe datanya kita in lagi. Yang kedua ada nama pasien. Tipe datanya saya akan pakai varchar. Terus nama pasien, ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, sini tipe datanya saya akan pakai varchar. Yang terakhir ada umur. Umur di sini tipe datanya saya akan pakai in. Nah, dari keempat nama file ini yang terdapat di tabel pasien, kita harus tentukan lagi kunci utamanya. Dan kunci utamanya saya akan pakai ID pasien. Nah, untuk tabel pasien di sini prosesnya juga sukses. Jadi 3 tabel ini kita akan tampilkan. Nah, ini kita sudah tampilkan tabelnya. Jadi ada 3 tabel, yaitu dokter, pasien, dan user. Nah, di sini kita akan menampilkan tabelnya. Oke, seperti ini tampilannya. Yang terakhir itu pasien.
Selanjutnya, setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita akan mengisi ketiga tabel ini. Nah, setelah pengisian dalam tabel dokter berhasil, kita akan mengisi tabel pasien. Caranya juga masih sama seperti kita mengisi tabel user dan dokter. Jadi setelah insert info pasien, atau bisa dibilang kayak kita mau isi tabelnya kayak insert info nama tabel yang ingin kalian isi. Setelah itu buka kurung. Nah, kita ketikkan atau masukkan yaitu nama file yang ada dalam tabel itu. Oke, setelah kalian enter dan tampilannya query oke lagi, berarti pengisian dalam tabel pasien telah berhasil. Setelah kita melakukan pengisian dalam 3 tabel tersebut, tabel user, dokter, dan pasien, di sini kita akan menampilkan tabel yang telah kita isi. Oke, nanti jadinya seperti begini tampilannya. Oke, kita sudah menampilkan 3 tabel yang telah kita isi, yaitu tabel user. Di sini ID usernya ada, kita isi tadi 123, username-nya itu Nadia, passwordnya 345, nama lengkapnya Nadia Intan Mahariski. Dan untuk tabel dokter yang tadi kita isi, yaitu ID dokternya itu 345, nama dokternya Syahida Delia Larasati. Dan untuk tabel terakhir yaitu pasien, di sini tadi kita mengisi ID pasiennya itu 678, nama pasiennya Fajar Hero Aldi, jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya 10 tahun. Sekian tutorial dari pembuatan database hingga mengisi tabel yang telah kita buat dalam databasenya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mohon maaf juga kalau kurang penjelasannya. Terima kasih.